Aku tahu. Presiden Ruang ingin makan apa? Kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu? Tin. Bu, kami datang untuk menyelamatkanmu. Ada apa, Bu? Kamu. Aku rasa Presiden Ruang suka makan pedas. Kamu gila. Presiden Ruang tidak pernah makan pedas. Benar, aku yang makan. Aku suka sekali makan pedas. Makan pedas. Ya Tuhan. Tadi aku sedikit keterlaluan. Ternyata dia istri orang kaya. Habislah aku. Jadi Presiden Ruang suka makan pedas? Bukan hanya suka, Presiden Ruang suka makan. Yang pedasnya gila-gilaan. Benar, tidak pedas tidak senang. Aku sedikit gila. Makanya aku suka sekali makan yang pedasnya gila-gilaan. Kalau begitu, saya akan segera menyiapkannya. Ah, baiklah. Sup Begokol, versi pedas gilanya. Presiden Ruang, silakan dinikmati. Lebih baik bokongku yang menderita daripada seluruh Wang Corporation yang menderita. Presiden Ruang, bukankah kamu tidak bisa makan pedas? Pedas sekali. Presiden Ruang, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Enak. Kamu hebat sekali. Kerjasama antara Wang Corporation dan Rian. Ditambah 10 tahun. Kerjasama selamanya. Itu. Bagaimana kamu tahu Presiden Ruang suka makan pedas? Sebelumnya, aku menyelidiki beberapa informasi internal terkait dengannya. Dia orang Chongqing, sangat suka makan pedas. Informasi internal. Hanya orang di dalam industri yang tahu, kan? Bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas? Jangan bilang. Ada wanita kaya lagi yang memberitahumu, kan? Kenapa kamu bawa-bawa masalah ini? Diri sendiri tidak tahu malu. Tidak mengizinkan orang lain bicara? Aku tidak tahu malu. Lalu bagaimana denganmu? Tidak ada bukti. Kau menjelekkan suamimu sendiri? Hau. Dasar wanita jalang. Hari ini aku hajar kamu. Apakah Anda suami Hau? Wanita jalang. Kamu juga lumayan pintar ya. Sudah punya suami. Masih saja menggoda Presiden Ruang dan manajer Liu. Bergantian. Aku orangnya. Jujur, apa adanya. Iya, mulutnya lebih bau dari toilet. Mungkin toilet belum sebau mulutnya. Meskipun kamu menjadi manajer mansion. Terus kenapa? Bukankah kamu tetap pembantu murahan? Seluruh keluargamu pasti bergantung pada gaji kecilmu ini, kan? Meskipun aku dipecat, terus kenapa? Aku punya banyak cara untuk hidup lebih baik daripada orang yang bekerja dengan gaji kecil sepertimu. Sedangkan kamu, seumur hidup hanya bisa menjadi orang rendahan. Kami bukan orang miskin. Ayahku sangat kaya. Akan membelikan ibuku rumah besar. Ibuku lebih kaya daripada nenek sihir sepertimu. Hau. Sebaiknya kamu mendidik kedua anakmu. Masih kecil sudah pandai berbohong. Anakku tidak perlu kamu ajari. Bu, kami tidak bohong. Ayah sangat kaya. Iya, tidak bohong. Lagi pula rumah di dalam game. Itu juga rumah. Ingin sekali jadi orang kaya. Aku kabulkan saja kamu. Kamu mau apa? Beberapa hari lagi ada reuni. Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu akan membawa suamimu yang kaya. Semua orang pasti sudah tidak sabar. Chow Hiet, kamu. Baiklah, kami akan datang tepat waktu. Masih bilang kami harus datang tepat waktu. Kok kita tiba-tiba jadi kaya ya? Bukankah sebelumnya kamu sudah menghabiskan 300 juta? Juga membeli beberapa barang mewah. Saatnya mengeluarkannya untuk menambah wibawa. Kamu benar. Tapi aku membeli properti. Kamu beli rumah?
Coba ku tahu, aku tidak akan membayar lunas sekaligus. Kalau dicicil, aku bisa beli 2. Seandainya aku mati saja, aku tidak perlu menghadiri acara reuni sampah itu. Kuburan maksudmu? Sebelumnya, kamu menghabiskan 300 juta untuk membeli sebidang tanah pemakaman? Kalau tidak, lalu apa? Apakah kamu punya cara yang lebih baik untuk menguburkan ibuku? Pantas saja, jadi begitu. Ternyata aku salah paham padanya. Ayah, kalian berdua bicara. Bagaimana jika ayah memberitahu ibu? Ayah adalah miliarder Jiang Cheng. Lalu bagaimana? Ayah akan dipukuli sampai jadi ponsel lipat. Setelah itu ibu akan dengan senang hati menerimanya. Apakah ada kemungkinan kedua? Ada. Kemungkinan kedua adalah dipukuli langsung menjadi ponsel lipat. Apa yang kalian bicarakan? Bu, ayah ingin mengatakan sesuatu padamu. Kami akan kembali ke kamar dulu. Anak ini, tunggu saja. Kudengar kamu ingin mengatakan sesuatu padaku. Jujur saja padamu. Sebenarnya aku bukan orang biasa. Hah? Jangan bilang kamu Ultraman yang berubah bentuk. Aku akan berubah menjadi Ultraman dan menginjakmu sampai mati. Kalau begitu berubahlah. Tidak ada apa-apa, aku kembali ke kamarku. Hei tunggu, aku tahu. Kamu adalah seorang miliarder. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Menebak apa? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi miliarder. Aku. Coba kamu pikir. Zhou Jie, bukankah selalu memberitahu teman-teman sekelasku bahwa kamu orang kaya? Kalau begitu mari kita tunjukkan di depan mereka sebagai orang kaya. Penampilan yang megah. Lalu beri mereka tamparan yang keras. Maksudmu kamu ingin aku berpura-pura menjadi miliarder? Berpura-pura sangat kaya? Tapi gaya rambutmu dan pakaian ini harus diubah. Mulai saat ini, kita harus berubah dari aura, cara bicara secara keseluruhan. Mulai hari ini, kamu adalah seorang miliarder. Pelayan, berikan aku 2 baris ini. Aku akan menjawab telepon dulu. Halo. Bukannya menjawab telepon, kenapa belum kembali? Xiao Yu, kamu pergi duluan. Aku ada urusan mendadak sekarang. Nanti aku menyusul. Bu, sudah kubilang. Jika ada waktu, aku akan kembali. Bisakah ibu tidak membuat keributan lagi? Tidak punya pacar. Tidak punya pacar juga. Baiklah, baiklah. Ya sudah, aku masih ada urusan. Bagaimana dengan Tuan? Tutup pintunya. Mobil mewah. Berapa banyak kompensasi untuk ini? Selesai. Mereka tidak akan membawaku ke kantor polisi, kan? Aku akan membayarnya. Aku akan menjual rumahku untuk mengganti kalian. Masih belum cukup. Maaf. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Perlukah kami membawamu ke rumah sakit? Orang ini terlihat familiar. Atau kami akan mengkompensasimu? Tidak perlu, tidak perlu. Aku baik-baik saja. Tapi mobilmu. Mobil adalah masalah kecil. Melukai kamu adalah masalah besar. Nona, jika kamu baik-baik saja. Kalau begitu kami pergi dulu. Tuan kami masih ada urusan. Nona, apakah ada yang lain? Tentu saja ada. Kenapa kamu membuka pintu mobilku? Itu membuat tuan kami kaget. Aku mengejutkannya. Tuan. Tidak, tidak. Tuanmu masih muda. Kemarin terlalu banyak minum alkohol. Minum sampai suaraku hilang. Masih berpura-pura, Tintu. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?
Baiklah, aku akan mengaku semuanya. Sebenarnya aku, dari perusahaan wedding organizer lagi. Benar. Wow, furniturnya benar-benar berkelas. Kamu sengaja berpura-pura menjadi orang kaya dan menyewanya? Tentu saja, untuk pamer. Tapi kenapa menurutku mobil ini terlihat familiar? Apakah itu mobil yang sama dengan yang kamu sewa terakhir kali? Apakah itu mobil yang sama? Iya, perusahaan wedding organizer itu hanya punya satu mobil mewah ini. Tidak disangka kebiasaan pamermu ini memakainya lagi. Lihat kita nanti, bagaimana cara membuat mereka terpesona. Ini, Cici, benar-benar semakin cantik. Kalau yang ini pacarku. Manajer Hotel Rian, ya ampun, penghasilannya pasti tidak sedikit. Sungguh iri padamu. Oh iya, di mana Kayu? Bukankah dia bilang dia menemukan pacar yang kaya? Pacar apanya? Itu suami keduanya. Kudengar dia membawa 2 anak. Seluruh keluarga miskin. Dan orang kaya juga. Mimpi apa? Aku rasa Kayu hanya merasa dirinya hebat. Terlalu berlebihan. Jadi dia tidak berani datang. Betul. Lihat, kita semua teman sekelas. Jika dia benar-benar serakah dan sok penting dan membual, kita tidak akan menertawakannya, kan? Aku akan menelponnya. Ya ampun, Rolls Royce. Orang besar mana yang datang untuk makan di sini? Minggir. Hai teman-teman sekelas. Kayu, kenapa kau? Perkenalkan pada semua orang. Suamiku, Tintu. Kayu. Aku penasaran. Di mana kalian meminjam mobil mewah ini? Bukan pinjam. Membual tidak ada habisnya. Ini mobil mewah senilai puluhan miliar. Dan berani-beraninya kau menyewanya untuk akting. Hanya dengan sedikit goresan. Kalian berdua tidak akan mampu membayarnya. Mobil ini memang lebih dari puluhan miliar. Tapi beli satu mobil itu tidak akan membuatku bangkrut. Keren sekali korek apimu. Hei, Kayu. Jadi pacarmu bekerja sebagai apa? Ekspor-impor. Bukankah itu sering terbang bola-balik dalam dan luar negeri? Melelahkan sekali. Jika itu pesawat pribadi, mungkin tidak masalah. Orang miskin memang seperti itu. Terlalu banyak mimpi dan hayalan. Benar-benar membayangkan dirinya menjadi orang kaya. Berbohong juga tidak tahu malu. Benarkan, Kayu? Jadi, lebih baik jadi orang yang jujur. Dan masih saja membual. Bukankah kau ingin mengatakan dirimu mengenal miliarder? Terkadang aku benar-benar berharap diriku adalah gurita. Kenapa? Karena dengan begitu, aku bisa menamparkan 8 orang. Kayu. Kenapa kau tidak sopan sekali? Aku hanya sopan pada orang yang sopan. Dan kau bukan salah satunya. Betul, Yu kecil. Jadi suamimu begitu kaya. Bagaimana kalian bertemu? Aku dan Hotel Rian memiliki sedikit kerjasama. Tentu saja kami saling mengenal. Aku ingat pacar Cici. Sepertinya dia manajer Rian. Membual di depan orang yang tepat. Kerjasama. Jadi bukankah kau mengenalnya? CEO Ngehim dari Rian? Kebetulan aku sangat mengenalnya. Apakah kau ingin aku menelponnya dan mengajaknya bertemu? Boleh juga. Benar-benar tidak melihat peti mati tidak mau menangis. Ayo, Haoge. Tunjukkan sedikit kemampuanmu. Siapa ini? Oh, CEO Ngehim. Aku manajer Song dari Rian. Ada seseorang di sini yang berpura-pura telah bekerja sama denganmu. Apakah kau punya waktu luang? Oh, orang yang berpura-pura itu bernama Tintu. Tidak kenal. Ah, baiklah. Maaf mengganggumu. Lain kali aku traktir minum. Tidak kenal. Kudengar orang yang membeli Rian adalah CEO Vintin. Juga seorang miliarder di kota Giang. CEO Ngehim adalah saudaranya. Tak disangka manajer Song dan CEO Ngehim saling mengenal. Kayu, kau memalsukan identitas orang lain. Ini kasus yang serius. Kau bisa dituntut secara hukum. Jika CEO Ngehim marah dan menyalahkanmu, bisakah kau menanggungnya? Cepat bawa suamimu yang miskin itu untuk meminta maaf. Benar-benar kura-kura ketiban durian runtuh.
Membuat mulut kecilmu itu bebas bicara, ya? Bibi tua tukang gosip, memotong ngacinku Bancung tidak serpihan mulutmu. Aku juga mengenal CEO Ngahim. Bagaimana kalau aku meneleponnya? Baiklah, telepon dia. Berani sekali menyuruh Dai. Siapa lagi yang mengganggu aku bermain game? Kau pikir kau ini siapa? Bahkan aku saja tidak bisa mengundang CEO Yan. Kau pikir kau ini siapa? Berani sekali kau bilang kenal dengan CEO Yan. Hang hari ini tidak bersama istrimu? Akhirnya ingat denganku juga. Kau pikir kau ini siapa? Berani sekali kau bilang kenal dengan CEO Yan. Aku beri waktu 5 detik untuk letakkan ponselmu. Biar pecah pun aku tidak peduli. Tidak punya kekuatan, jangan sok. Apa kau pikir semua orang bodoh? Bukankah CEO Yan yang akan datang? Mana CEO Yan? Wajah kalian seperti hantu. Siapa yang sedang Nona Kyu marahi? Siapa yang merasa dialah yang kumarahi? Ku dengar ada yang merindukanku.